Siapa yang pernah mengalami gatal bintik berair tampak seperti lepuhan yang ada di permukaan kulit? Mungkin kalian bingung itu kenapa sebabnya, baik muncul sendiri ataupun setelah paparan tertentu. Sebenarnya penyebabnya ada banyak, dan di video ini kita akan bahas 5 penyebab gatal berair pada kulit dan juga cara mengatasinya. So stay tune terus, tonton videonya sampai habis. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Gejala gatal dan juga muncul ruam yang berisi air itu cukup sering terjadi di masyarakat. Gejala utamanya adalah munculnya ruam atau lepuhan kecil berisi cairan pada kulit. Selain itu biasanya disertai gejala lain seperti rasa gatal yang intens, kulit jadi kemerahan di sekitar lepuhan, sensasi perih atau panas pada area yang terkena, atau disertai juga dengan kulit kering dan pecah-pecah di sekitar lepuhan. Pada kasus yang terinfeksi mungkin timbul nanah atau kerak kekuningan. Nah, apa saja sih penyebab dari gatal bintik berair tadi? Yang pertama adalah cedera pada kulit, di mana biasanya ini berupa lepuhan. Lepuh dapat timbul akibat cedera karena gesekan, gerakan berlebih, paparan kimia yang terlalu asam atau terlalu basah, menggaruk atau mencubit kulit secara berlebihan, atau paparan suhu yang sangat tinggi, kepanasan, atau sangat rendah atau terlalu dingin. Nah, biasanya ini tidak terasa gatal, tetapi lebih didominasi oleh rasa nyeri. Meskipun sebagian besar bisa sembuh tanpa pengobatan, tetapi pada kasus yang parah bisa memerlukan pertolongan daripada dokter. Untuk lepuhan yang disebabkan karena cedera seperti ini, gelembung yang terjadi itu sebenarnya adalah mekanisme dari tubuh untuk melindungi daerah agar tidak mengalami cedera lebih lanjut. Sehingga kalau terjadi lepuhan seperti ini, sebaiknya gelembungnya tidak dipecahkan. Dibiarkan saja, jangan sampai pecah hingga dia nanti akan sembuh. Nah, kalau misalnya terlanjur pecah, biasanya akan terasa lebih perih. Nah, apabila terlanjur pecah, harus dilindungi dari infeksi. Kalau bisa, dilakukan penutupan daripada luka sambil diganti balutannya setiap hari agar selalu dalam keadaan bersih. Untuk membersihkannya, kamu bisa membersihkannya dengan air yang dicampur dengan sabun antiseptik atau betadine. Saat sudah mengering, jangan dikorek bekas lepuhannya. Dan juga jangan terkena air terlebih dahulu. Kenapa? Karena air itu kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Sehingga bisa saja membawa kotoran, kuman masuk yang bisa menyebabkan infeksi sehingga penyembuhan luka juga akan menjadi lambat. Penyebab yang kedua adalah eksim. Eksim merupakan peradangan kulit yang umumnya menyerang pasien dengan alergi. Jadi eksim ini ada berbagai macam jenis. Ada yang bentuknya itu seperti gelembung-gelembung berisi air, terutama di bagian jari atau kaki. Tetapi bisa juga dalam bentuk yang seperti penebalan seperti ini, atau dalam bentuk seperti kemerahan atau bahkan biduran. Sedangkan tanda kalau misalnya ini merupakan suatu alergi adalah biasanya timbul sensasi gatal yang amat sangat sehingga tidak tahan untuk menggaruknya. Lalu biasanya timbul setelah paparan tertentu, biasanya sesuatu yang membuat kita alergi. Misalnya ada paparan dingin, makan makanan tertentu yang biasanya protein. Nah, itu bisa memicu terjadinya alergi. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, dibersihkan area yang terkena secara teratur untuk mengurangi risiko infeksi, apalagi biasanya gatal dan digaruk gitu ya. Lalu menggunakan salep yang mengandung kortikosteroid untuk menekan respon alergi yang terjadi pada kulit. Lalu menghindari pemicu timbulnya tadi karena biasanya dipicu oleh paparan tertentu. Lalu mengoleskan pelembab secara teratur dan juga mengenakan sarung tangan saat mencuci piring atau membersihkan rumah karena itu adalah paparan yang sering kita dapatkan ketika ada di rumah. Yang ketiga adalah infeksi. Infeksi tertentu dapat menimbulkan lepuhan pada kulit, misalnya pada infeksi herpes. Itu bisa menyebabkan terjadinya lepuhan. Infeksi herpes sendiri biasanya terjadi di sekitar mulut ataupun di sekitar kelamin. Biasanya menyebabkan terbentuknya lepuh yang memicu rasa gatal dan juga sakit. Infeksi lainnya yaitu infeksi dari cacar air. Kalau ini biasanya lepuhan atau ruam berisi cairannya terjadi di seluruh tubuh, biasanya didahului oleh gejala seperti demam dan juga lemas. Berikutnya ada herpes zoster. Ini beda dengan herpes yang tadi kita sebutkan ya. Tetapi herpes zoster ini disebabkan oleh virus varicella.
sebenarnya adalah penyebab cacar air. Kalau kamu pernah mengalami cacar air pada saat dewasa, kamu bisa terkena herpes zoster. Ini adalah cacar api. Biasanya selain ruam atau lepuhan yang berisi cairan, disertai juga rasa nyeri gitu ya. Lalu berikutnya adalah impetigo. Impetigo ini adalah infeksi bakteri yang biasanya menyebabkan timbulnya ruam berupa lepuhan seperti itu ya. Nah, ini bisa diobati dengan antibiotik karena penyebabnya adalah infeksi. Penyebab berikutnya yaitu adalah penyakit autoimun. Autoimun ada banyak, dan yang gambarannya seperti ini adalah pemphigoid bullosa. Ini adalah kelainan autoimun yang cukup langka yang menyebabkan kulit melepuh dan rasa gatal. Nah, untuk mengatasinya yaitu dengan obat-obatan antiinflamasi seperti steroid atau obat minum ya untuk menurunkan daripada sistem imun supaya autoimunnya bisa dibatasi. Dalam kasus yang parah, mungkin dokter akan menggunakan obat-obatan yang sifatnya itu menekan sistem kekebalan tubuh agar autoimunnya ini tidak flare up atau tidak muncul seperti itu. Nah, itulah dia beberapa penyebab ruam di kulit yang berisi cairan atau lepuhan yang mungkin bisa terjadi pada kamu. Nah, semoga cukup jelas dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya Dr. Wimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.